Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama, Muhammad Nuril Huda, kelas 10 IPA 4, absen 20. Teori Laurasia Gondwana. Teori Laurasia Gondwana adalah teori yang menjelaskan tentang proses pergeseran benua yang berawal dari dua benua besar yang bernama Laurasia dan Gondwana. Laurasia berada di sebelah utara bumi sedangkan Gondwana berada di selatan bumi. Kedua benua ini bergerak dan pecah menjadi benua dan kepulauan yang ada sekarang ini. Ada bermacam-macam teori tentang pergeseran benua di mana salah satunya adalah teori Laurasia Gondwana. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Edward Suez pada tahun 1884. Beliau mengungkapkan bahwa pada awal dulu daratan yang ada di bumi hanya ada dua saja yaitu Laurasia dan Gondwana. Laurasia bergerak dan memecah menjadi Asia Utara, Eropa dan Amerika sebelah utara. Sedangkan Gondwana bergerak dan terpecah menjadi daratan Afrika, Amerika sebelah selatan, Australia dan Asia sebelah selatan. Pergerakan ini disebabkan oleh adanya rotasi bumi. Teori dua benua, Laurasia Gondwana teori. Awalnya bumi terdiri atas dua benua yaitu Laurasia yang berada di sekitar kutub utara dan Gondwana di sekitar kutub selatan bumi. Kedua benua tersebut bergerak perlahan ke arah ekuator bumi yang pada akhirnya terpecah membentuk benua-benua kecil. Laurasia terpecah menjadi Amerika Utara, Asia, Eropa, sedangkan Gondwana terpecah menjadi Amerika Selatan, Australia, dan Afrika. Teori Laurasia Gondwana pertama kali ditemukan pada tahun 1884 oleh Edward Suez. Laurasia adalah superbenua hipotetis yang terpisah dari Pangea pada masa akhir Mesozoikum sekitar 200 juta tahun yang lalu. Laurasia bersama dengan Gondwana merupakan pemecahan dari Pangea pada masa awal Jura. Laurasia merupakan dataran di belahan utara bumi yang terdiri dari Eurasia, benua Asia dan Eropa, dan Amerika Utara. Dataran superbenua pecahan dari superbenua Pangea di belahan selatan bumi pada masa itu disebut sebagai Gondwana. Masa daratan Laurasia hanya terdiri dari Amerika Utara, Greenland, Eropa, tidak termasuk Mediterania, dan Asia, tidak termasuk Timur Tengah dan Asia Selatan. Untuk Tibet, kemungkinan besar berada di Laurasia. Nama Laurasia berasal dari penggabungan nama antara Laurentia, sebuah keraton di Amerika Utara, dan Eurasia. Laurasia mencangkup sebagian besar daratan belahan bumi utara. Laurasia didahului oleh Amerika. Meskipun Laurasia merupakan fenomena Mesozoikum, saat ini diyakini bahwa benua yang sama yang membentuk Laurasia belakangan juga ada sebagai superbenua koheren setelah pecahnya Rodinia sekitar 1 miliar tahun yang lalu. Untuk menghindari kebingungan dengan benua Mesozoikum, ini disebut sebagai Proto-Laurasia. Nama Laurasia muncul sebagai hasil dari kombinasi Laurentia, yang merupakan keraton Amerika Utara, dan Eurasia. Dalam formasi geografis saat ini, sebagian besar belahan bumi utara terbentuk sebagai hasil dari superbenua Laurasia yang pecah menjadi daratan yang lebih kecil. Laurentia, Kazakhstania, Siberia, China Utara dan China Timur semuanya adalah merupakan bagian dari superbenua Laurasia ketika masih daratan besar. Benua yang terletak di belahan bumi utara, yaitu Amerika Utara, Eropa, dan Asia dengan pengecualian semenanjung India adalah bagian dari Laurasia. Laurasia berpecah menjadi benua yang kita kenal sekarang sekitar 55 juta tahun lalu. Penting untuk dicatat bahwa Laurasia berbeda dengan Proto-Laurasia. Mereka tidak memiliki hubungan langsung. Laurasia adalah superbenua yang terbentuk dari Pangea, sekitar 335 juta tahun yang lalu. Proto-Laurasia dibentuk dari Rodinia, sekitar 1 miliar tahun yang lalu. Gondwana, Ndun atau Gondwanaland adalah superbenua yang pernah ada selama era Neoproterozoikum, sekitar 550 juta tahun yang lalu, hingga periode Jurassik, sekitar 180 juta tahun lalu. Gondwana terbentuk karena terjadi tabrakan dari beberapa keraton. Akhirnya, Gondwana menjadi kerak benua terbesar selama era Paleozoikum jika dibandingkan dengan kerak benua lainnya serta memiliki luas kurang lebih sekitar 100 juta kilometer persegi, 39 juta mil-mil. Selama periode Karbon, Gondwana bergerak ke utara bumi dan kemudian menabrak superbenua kecil Amerika, yang kemudian membentuk superbenua yang disebut Pangea. Gondwana, bersama Pangea, secara perlahan mulai mengalami perpecahan selama era Mesozoikum. Sisa-sisa Gondwana mengambil daratan sekitar 2/3 dari wilayah benua saat ini, termasuk Amerika Selatan, Afrika, Antartika, Australia, anak benua India dan Arab. Gondwana mulai terbentuk sekitar 800 juta hingga 650 juta tahun lalu dengan orogeni Afrika Timur. Pada saat India bertabrakan dengan Madagaskar dan diikuti oleh Afrika Timur,
dan berakhir pada 600–530 juta tahun lalu bersamaan dengan Orogenes Brasiliano dan Kuunga yang menambah masa benua tersebut. Kemudian tabrakan Amerika Selatan dengan Afrika serta Australia dan Antarktika pada masing-masing benua, yang akhirnya membentuk Gondwana. Mekanisme pasti di balik perpecahan Gondwana masih belum diketahui. Beberapa ahli teori percaya bahwa titik-titik panas di mana magma sangat dekat dengan permukaan menggelegak dan memecah superbenua secara terpisah. Namun, pada tahun 2008, para peneliti Universitas London menyarankan agar Gondwana malah terbelah menjadi dua lempeng tektonik yang kemudian pecah. Keberadaan Gondwana pertama kali dihipotesiskan pada pertengahan 1800-an oleh Edward Suess, seorang ahli geologi Wina yang menjuluki benua teoritis Gondwanaland. Suess diberi tip oleh fosil pakis serupa yang ditemukan di Amerika Selatan, India, dan Afrika. Fosil yang sama nantinya akan ditemukan di Antarktika. Pada saat itu, lempeng tektonik tidak dipahami. Jadi Suess tidak menyadari bahwa semua benua ini pernah berada di lokasi yang berbeda. Sebaliknya, ia mengembangkan teori kenaikan permukaan laut dan regresi dari waktu ke waktu yang akan menghubungkan bersama benua belahan selatan dengan jembatan darat. Suess mendapatkan nama Gondwanaland dari wilayah Gondwana di India Tengah, tempat formasi geologis cocok dengan usia yang sama di belahan bumi selatan. Mekanisme pasti di balik perpecahan Gondwana masih belum diketahui. Beberapa ahli teori percaya bahwa titik-titik panas di mana magma sangat dekat dengan permukaan menggelegak dan memecah superbenua secara terpisah. Namun, pada tahun 2008, para peneliti Universitas London menyarankan agar Gondwana malah terbelah menjadi dua lempeng tektonik yang kemudian pecah. Keberadaan Gondwana pertama kali dihipotesiskan pada pertengahan 1800-an oleh Edward Suess, seorang ahli geologi Wina yang menjuluki benua teoritis Gondwanaland. Suess diberi tip oleh fosil pakis serupa yang ditemukan di Amerika Selatan, India, dan Afrika. Fosil yang sama nantinya akan ditemukan di Antarktika. Pada saat itu, lempeng tektonik tidak dipahami, jadi Suess tidak menyadari bahwa semua benua ini pernah berada di lokasi yang berbeda. Sebaliknya, ia mengembangkan teori kenaikan permukaan laut dan regresi dari waktu ke waktu yang akan menghubungkan bersama benua belahan selatan dengan jembatan darat. Suess mendapatkan nama Gondwanaland dari wilayah Gondwana di India Tengah, tempat formasi geologis cocok dengan usia yang sama di belahan bumi selatan. Mungkin itu dulu sedikit penjelasan dari saya dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.